welcome to Venus Business School Skill Space on Leadership. Bisa kita berikan tepuk tangan luar biasa hari ini. Semangat ya. Okay, tonight we are very lucky to have among us the President of the Indonesia Asian Games Organizing Committee, or well known as INASGOC, Bapak Erick Thohir. Bisa kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Erick. Selamat malam, ya. Terima kasih banyak, ya, terutama kepada Pak Erick Thohir. Kita berikan aplaus ke Pak Erick. Thank you very much. Ya. Although Pak Thohir, I think your office just next door in the Senayan area. Yeah, I know he's now a very busy person. Yeah, to prepare for the Indonesia. If he does good, everybody will be happy in this. Yeah, and I think we all support for that. Jadi kita malam ini sangat bersyukur. Terima kasih banyak Bapak, saya tahu sangat sibuk, tapi mau meluangkan waktu untuk berbagi kepada kita semua. Tentunya berbagi pengalaman, ya, terutama pengalaman di dalam leading satu proyek besar, international project, multinational. Ada berapa negara Pak yang ikut? 45 negara. Jumlah peserta? Total athletes official 15.000 at one time. Wah, itu kan bukan main project managementnya. Kalau setiap hari movie goers datang kan udah ketahuan 20 orang. Tapi ini at one time ada 15.000 orang yang akan datang. Nggak boleh cacat ya Pak ya, karena membawa nama Indonesia. Jadi pengalaman yang akan di-share malam ini bukan main. Tanya yang banyak, ya. Kita support dengan baik. Kalau ada constructive feedback, silakan ya Pak ya. Ya, supaya ini nggak malu-maluin, bukan nggak malu, maksudnya menjadi kebanggaan ya Indonesia di dalam melakukan Asian Games. Terima kasih banyak, kita berikan aplaus sekali lagi buat Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Juan, selamat malam, good evening for everyone, and we get here Pak Erick. Welcome Pak Erick di BBS. We are here undergraduate from master student, and I'm Bagja Hidayat from MM executive student batch 29. So we will here will learn and pilot experience in the long experience business company, because Pak Erick is the popular entrepreneur in Indonesia. Is if you know about the internationally, you know, FC International, he is the president. He has 32% in the FC International, and now he still develop club sport in America, in US. Yeah. So this is orang yang tepat untuk lead as a president of Indonesian Asian Games Organizing Committee in Agustus. So maybe I let you some background about the Asian Games. Asian Games is 18 spectacular sport event in ASEAN in 45 country and 15,000 athletes, and then will 4 billion viewer in the world. Target viewers in the world. And actually Indonesia is a substitute host, because 2012 Vietnam as host the quest, but Vietnam mundur, sehingga the Dewan Olahraga Asia request to our president as host Asian Games. So Pak Erick in 2015, but unfortunately 2015 this is sosialisasi tahun sosialisasi, but KPK charging to official in the Ministry of Sport and Youth. So Pak Erick only have 1,5 tahun, 1.5 years to preparation of the Asian Games. So this is a tight time. We will learn much from Pak Erick, how he lead the committee. Berapa membernya Pak? 447.
447 in the committee. So this is kesempatan berharga buat kita malam ini karena CEO Suite, as I say, semacam apa namanya case study oral, begitu ya Pak? Oh. Kita di kelas Pak sering harus membaca banyak case study, tapi tertulis yang keberhasilan dari lokal maupun international company, dan itu tidak interaktif. Nah sekarang malam ini kita interaktif case study. So nanti kita berdiskusi banyak dengan Pak Erick. So please welcome and big applause to Pak Erick Thohir. Silakan Pak. Pak Erick, we will share the experience in the business. Pak Erick is a president of Mahaka Group. Mahaka Group is a group company leading media, entertainment, and sport. Republika newspaper is part of Mahaka Group. So now we will learn about the leadership, how Pak Erick lead the business, how Pak Erick implement the experiences in the business to lead of Inasgok in now, and how he executed the business strategy in the real decision. So please Pak Erick, waktu dan tempat dipersilakan seluas-luasnya Pak, karena ilmunya harus banyak di-share kepada kita. Silakan Pak Erick. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mungkin one thing yang kita realize, kita semua di sini laki. Kenapa laki? Basically kita dapat education. Education itu kunci dari segalanya. Kalau yang namanya uang, ya uang itu bisa habis. Tapi kita punya education, punya knowledge, itu sangat penting. Kalau kita lihat perkembangan juga Indonesia dari tahun ke tahun, kita kan one of the fastest growing economic country in the world. Suka nggak suka dengan kita punya ekonomi yang tumbuh cepat, makanya di banyak bidang kita juga growing. In any business, mau bicara properti, media, dan lain-lainnya. Yang penting apa yang kita lihat dari situ, kita short of talent. Jadi talent pool di Indonesia itu sangat kurang. Kalau kita bicara negara lain juga kurang, tapi kalau di kita sangat kurang. Makanya tadi saya bilang kita laki, kita bisa duduk di sini, kita punya education background yang bagus, kita punya jobs, ya kan, kita punya kesempatan tentu tadi jadi leader. Leader di anything yang kita mau. Karena tadi short of talentnya, apalagi leader makin short lagi. Kalau kita lihat, kalau bicara misalnya leadership ya, ada slide-nya. Kalau ini wording aja silahkan baca. Tapi banyak orang bicara atau orang banyak question, leader tuh dari mana? Either we born of, ya kan, karena kita lahir, atau either karena kita punya kesempatan, ya kan, atau juga karena tadi ada hal-hal yang men-challenge kita ambil kesempatan itu jadi leader. Tentu argumentasi leadership banyak, ya. Teman-teman di sini bisa lihat dari buku, dari internet, dari mana itu banyak lah teori leadership. Kalau saya mungkin mau share yang what I've been done. Saya kebetulan backgroundnya memang dari family business, ya kan. Bapak saya dulu kerja, lalu jadi pengusaha, dan karena this background, saya juga pasti sebagai anak akan follow. Ya, banyak sekali yang kita punya kegiatan itu karena follow the family.
Ada yang family doctor, itu juga dia jadi dokter. Politician background usually become also a politician. In myself, basically because my family background is business, then I become a businessman. Either I born because of that, because although juga bisa challenge karena itu memang semua itu perjalanan hidup. Disitulah tentu kesempatan saya growing dari bisnis atau dari experience bisnis yang saya alami. Dan banyak sekali hal-hal yang unik happen juga ke saya. Contoh saja misalnya, did I imagine punya Inter Milan, Sixers? Enggak. Punya radio? Enggak. Kadang-kadang kita datang, kita ada kesempatan itu, kita ambil dengan segala problemnya. Ya, kita ada proses learning by doing. Nah, disitulah karakter leadership akan terbentuk. Itu yang saya bisa share untuk tahap awal. Lalu next slide. Nah, juga kalau kita bilang qualitative of effective leadership juga banyak lah. 1, 2, langsung 8 aja. Semua ini juga, semua tahu ini. Tapi yang jadi issue, do we implement this? Atau kita hanya part of tadi readingnya aja. Oh, share vision, lead by example, demonstrate integrity, communicate effectively, make hard decision, recognize success, empower others, motivate and inspire. Tapi the key how you implement of this issue in your leaderships atau in your day-to-day operation in the business, either in your life too. Contoh, tidak mungkin pemimpin itu nggak punya visi. Kembali back to basic. Orang punya visi karena apa? Pasti karena tadi dia punya knowledge-nya. Tidak mungkin zaman sekarang ya kita wah ini nanti jadi begini ya. Tapi sebenarnya you don't have that knowledge. Pasti kamu ada knowledge yang kamu punya, kamu suka bisnis itu, kamu dapatkan visi itu. Nggak mungkin bisnis sekarang gara-gara bangun tidur, wah besok saya mau dagang sayur. Sayurnya online, nggak mungkin. Tapi karena kamu punya knowledge, kamu punya experience itu, kamu this is the vision I want to run my company. Oh, this is the future of my company. Nah, dari visi itu. Dan saya yakin semua leadership punya visi itu. Sama, tidak mungkin ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk bahasa Jakartanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ujuk-ujuk bahasa Betawi. Tiba-tiba ya. Konyong-konyong. Erick Thohir tiba-tiba mau beli Sixers, nggak mungkin. Tapi kebetulan di 1999 Mahaka Group decide kita mau ada CSR. Kita want to contribute something to the younger generation of Indonesia. Kasih scholarship. Pada era itu Pak Habibie masih pemimpin. Ya. Pak Habibie bikin foundation apa saya lupa. Ya, kita sumbang begini gini. Tapi after 2 years ya kita cuma ngasih duit, cuman nggak ngelihat siapa yang kita sumbang. Jadinya seperti apa juga kita nggak tahu. Karena itu kita waktu itu decide, okay, why don't we invest in sport team? Decisionnya bisa football, bisa badminton. Nah, akhirnya kita decide basketball. Karena kenapa? Badminton sudah ada Jarum, sudah ada Pak Ciputra punya, ya kan.
Sepak bola saya lihat masih didominate sama kepala-kepala daerah. Basket yang pada saat itu sudah mulai banyak komunitas bisnis masuk. Nah, kita coba masuk. Nah, karena masuk itu lalu tadi punya experience yang akhirnya juga punya visi. Oh, sport industry one day di Indonesia I think akan growing. Nah itu, jadi kita nggak mungkin visi itu tidak datang sekonyong-konyong, nggak mungkin. Pasti karena ada kalian punya knowledge, pengalaman dan lain-lain. Nomor 2, ini juga penting. Kebanyakan kita sebagai leader pengen duduk aja di atasnya. Ya, kita sudah senang, kita udah jadi dirut, jadi menteri, enak kan? Tetapi kuncinya kan bukan di situ. When you become the top of your position, kamu mesti kasih lihat tadi example-nya. Dari pengalaman saya, kenapa misalnya saya pagi-pagi bangun senang datang ke kantor, atau malam nggak tidur mikirin usaha, karena tadi kecintaan kepada bisnisnya juga. Karena itu kita datang ke kantor pagi, kita pulang dari kantor malam. Itu sudah salah satu contoh bagaimana tadi kita punya tim akan lihat, oh, bos saya aja kerja keras, masa saya malas-malasan. Dan saya berusaha dalam banyak hal juga memberi contoh yang baik kepada anak buah saya. Contoh yang kecil. Di grup kita kebetulan, ya grup keluarga, bukan Mahaka. Kita punya restoran Hanamasa. Setiap saya ajak pemain basket saya makan di situ, atau saya bawa panitia Asian Games makan, kemarin Yunas juga bawa jenderal-jenderal makan, karena kita dapat visit dari TNI Polri. Yunas ajak mereka makan kan? Bayar nggak? Bayar saya. Ada tagihannya tuh, artinya Pak, kemarin Yunas makan aja 900. Saya bayar. Saya bayar. Karena itu kasih contoh kita punya tim, lihat, yang punya aja bayar. Yeah. Mereka akan merasa di-own, dimiliki. Yang punya bayar. Datang ke sini kasih tip. Nah, mudah-mudahan dengan lead by example itu, mudah-mudahan juga tim kita yang di Hanamasa contohnya, dia akan lihat, wah, kita mesti jaga restoran ini. Sama kayak tadi, kalau saya di bidang saya kasih lihat ke tim saya. Nah, ini yang contoh poin nomor 2. Nomor 3, this is happen now in Asian Games. This is my business. I have a ticketing company, I have a television company, I have a radio company, I have a newspaper company. We have an event organizer company. Ya kan? I experience running this game, all those single events. Ya kan? Tapi apa? Since the day one, pemerintah minta saya, not single company from Mahaka Group ikut tender. Wow. Boleh dicek? Not single. Anak buah coba-coba. It happened last year waktu kita mau tender tiketing. Tiba-tiba Raja Karcis nomor 1. Saya coret. Sampai CEO-nya, waduh Pak, kenapa? Kita proses tender. Still saya bilang, nggak bisa. Karena the majority of the funding of Asian Games still using government company, which is a public company yang diambil dari tax.
Mahaka punya lapangan basket terbaik di Jakarta. Britama Arena disponsori BRI, Mahaka Square di Kelapa Gading, 4,000 capacities, air condition. Kita coret. Sampai Asian Games punya organizing committee, termasuk OCA, Olympic Committee Asia, mempertanyakan kenapa kita mesti main di Hall A Basket Senayan yang tua, yang seating capacity cuma 2.000. Saya bilang nggak bisa. Masa nggak bisa? Nggak bisa. Sampai akhirnya kita reschedule ya the basketball competition karena isu itu. Jadi sekarang kita decide untuk games preliminary itu main di Hall A, tapi karena udah semifinal final kita main di Istora, then we have to split also with badminton. Memang create complexity, tapi ya, that's yang saya bilang integrity. Pun tiap hari itu kalau tender di Asian Games ya, oh ini Pak Erik kan, gitu masih. Ya Nas ya? Karena kenapa? Kalau yang namanya tender ada yang kalah, pasti ada yang nggak happy. Gimana kalau perusahaan kita ikut? Nggak ikut aja bilang, oh ini Pak Erik. Nah ini contoh yang kita penting, tidak hanya lead tapi integrity kita juga penting. Communication effectively. Kita penting mengerti siapa lawan bicara kita. Kita tidak mungkin membicarakan sesuatu yang tentu lawan bicara kita tidak paham. Kita di Mahaka Group cukup kompleks. Saya rasa Sinarmas lebih kompleks lagi, itu banyak perusahaan atau Salim Group gitu. Jadi kita juga rubah strategi bicaranya. Kita ada namanya town hall selalu, saya pimpin langsung. Kita ada 3 bulanan ya town hall. Kebetulan baru aja 2 hari yang lalu ya, atau kemarin town hall untuk Mahaka Sport Group. Nah, di town hall itulah fungsinya kita sebagai pemimpin komunikasi langsung kita punya tim. What is the real issue? Dan kita mesti listen, bukannya kita direction. Kita mesti listen. Nah ini yang penting, jadi komunikasi juga penting. Sama, saya mesti komunikasi waktu itu sosialisasi Asian Games di Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Lenteng Agung. Kalau saya cerita pure Asian Games, nggak nyampe. Sorry, bukan berarti saya mendiskreditkan siapa-siapa ya, tapi nggak nyampe. Kita itu ketemu real people. Belum tentu tahu bedanya Asian Games sama SEA Games. Coba di sini, ada yang tahu nggak bedanya Asian Games sama SEA Games? Kita tes. Coba kita tunjuk ya, jangan yang angkat tangan Pak. Coba ibu yang di bawah lagi ngecat tuh, yang di belakang lagi ngecat. Bedanya Asian Games sama SEA Games. Message itu simple, tapi nempel. Daripada kita bilang, oh Asian Games begini, nggak nyambung. Alhamdulillah, yang saya tanya di Jakarta sama jawabnya sama Mbak yang di belakang. Berarti kan itu efektif communication yang simple juga. Sama ngasih hadiah juga supaya mbaknya ingat sama ngasih hadiah. Ya kan? Nah ini hal-hal ini kita juga penting bagaimana kita
waktu kita sharing knowledge atau kita ada information apa ya mesti tadi efektif ya, dan mesti tahu itu. Nomor 5, kalau hard decision itu pasti kita face reality lah tiap hari. Nah, jadi bukannya mungkin saya juga dalam hidup aja, kayaknya Pak Erik keluarganya businessman, sekolah di luar negeri, ya kan, pulang udah bisa ngurus perusahaan sendiri, gampang ya. Tapi tadi ada story-nya. Yang dilihat orang belum tentu itu kita yang menjalankan tiap hari itu enak. Contoh nomor 5 ini. Jadi kebetulan kan keluarga saya juga punya bisnis. Ya, kita one of the founder di Adaro Group. Kebetulan kakak saya masih presiden director di sana. Kita juga ada investment sama Kompas Group, kita bangun 7 hotel, partnership 50-50. Kita juga ada bisnis lain, tapi kebetulan saya mau bisnis yang lain. Walaupun buat bapak sama kakak saya almarhum dan kakak saya itu sesuatu yang berat. Mereka inginnya saya continue the legacy, continue the business, tapi maunya beda. Nah, jadi tahun 99 kita mulai investment di media. Saya juga terus mulai investment 2012 di sport, tapi ada cerita yang menarik di tahun 2006. Waktu itu kita over expansion. Ya, kita tahu yang namanya bisnis media itu atau event atau sport itu uangnya nggak datang hari ini. Kita kan collect uang dari agency, advertising, agency company. Ya. Rata-rata bayarnya 90 days. Ya, kita mesti gaji tiap hari. Kita mesti beli konten setiap hari. Sayang nih, Yuli, Stephanie nggak bisa dibayar pakai iklan. Kalau bisa dibayar iklan kan bisa enak gitu. Cuman mereka minta bulanan udah pasti. Karena kita grow-nya too fast, akhirnya problemnya cash flow. Dan ada 3 decision yang saya mesti ambil. 1, cut pegawai atau cut the business yang kita tahu bisnisnya growing sebenarnya, pegawainya bagus. Kedua, pinjam uang bank yang tidak mudah juga buat bisnis media karena ini intangible. Ya, kita bukan bisnis tanah, ini ngasih tanah orang pinjam gitu, intangible. Jadi nggak suka pasti cost-nya, bunganya jauh lebih mahal. Ya. Kalau property company mungkin sekarang pinjam uang bisa 8%, 9%. Kalau media hari ini masih 12% nanti utang. Waktu itu lebih lagi. Waktu itu suku bunga bisa 15-18% kalau salah waktu itu. Atau as entrepreneur, as a leader, you have to do something. Nah, saya terpaksa mesti ya jual, ya kan, ada investment. Saya waktu itu kebetulan investmentnya di lukisan sama mobil Tuhan. Ya kan? Saya terpaksa jual lukisan Avandi, saya jual lukisan apa jual. Ya. Cuman buat tadi make sure the company bisa eksis sampai hari ini. Nah, itu keputusan yang berat. Karena banyak juga entrepreneur, kan? Perusahaannya utang, utangnya dikantongin dulu, perusahaannya tetap utang, banyak loh. Bener nggak? Nah, pilihan itu yang memang
kita mesti ambil. Dan masih kurang. Saya pinjam duit sama 2 orang. Nggak malu saya bilang. Rosan 1 miliar sama almarhum Andre Mamuaya 1 miliar. Dibalikin, alhamdulillah. Tapi itu story-nya yang orang juga waduh bagus terus. Enggak. In the real life kadang-kadang we have to face a reality yang kita juga nggak mau hadapi. Tapi you have to face the problem. Kamu nggak boleh run away dari problem. Karena kalau run away dari problem itu hanya delay the problem. Tiap hari Asian Games masalah. Tiap hari Asian Games masalah. Ya kan? Tiap hari masalah. Bayangin, event yang 6 tahun di-prepare dalam waktu kita baru dapat duit 2017 Agustus. Bayangin. Awal proposal budget Asian Games 8,7 triliun tanpa bunga, karena itu di host city kontrak tertulis tanpa bunga. Tanpa tax, ngomong bunga terus jadi tax, without tax. Indonesia sebagai government sign the agreement, Kota Jakarta sign the agreement, Palembang sign the agreement. DPR menyetujui. Tapi terus dalam prosesnya kan pemerintah minta ada cut budget. Hari ini kita spend buat Asian Games itu 6.6 triliun, including tax 1 triliun, 5.6. Kita alhamdulillah orang percaya, ya, kita sponsor kita over target 100%. Karena dalam 1 tahun dari sponsor mana bisa 800 miliar. Kita sekarang collect 1,6 T, 800 miliar cash, 800 miliar barang. Jadi kan kadang-kadang misalnya Indofood kasih duit cash 3 juta, kasih susu atau aqua, nah itu. Dari 6.6 kurang 1 triliun kurang 800 miliar. Berarti dari yang dulunya 8,7 sekarang 4,8, kira-kira berapa kita saving uang rakyat? Nah, itu banyak sekali tough decision yang kalian mesti ambil. Contoh, sebelum hari kesini, pusing juga. Udah 3 minggu di Menq. Karena kenapa? Tidak salah. Karena uang negara, mereka mau tahu sedetail-detailnya dipakai apa. Tapi waktunya tinggal 115 hari. Nah, hal-hal ini memang dinamika dari birokrasi. Saya nggak nyalain birokrasi. Even you are saving that much money, tapi in reality you need to still face this kind of birokrasi. Nah, itu kamu mesti hadapin. Kadang-kadang kemarin Senin di jam yang bersama Mendagri ngajak meeting, PMK Menko PMK ya ngajak meeting. Kita ada rapat pleno Asian Games monthly. Ada satu lagi apa? BUMN ajak meeting. Bersamaan jamnya gimana? Nah, hal-hal ini yang tadi kita kadang-kadang mesti milih ke 4 meeting ini mana yang penting. Walaupun kadang-kadang dimarahin sama menteri. Diundang ada apa? Nah, hal-hal ini nomor 5 sebagai leader itu penting. You have to make tough decision, jangan juga menghindar dari tadi problem. Problem itu nggak mungkin kalian hindarin, akan terus datang. Nomor 6 penting juga recognize success. Bukan sukses yang tadi saya cerita, Erick Thohir udah cut budget, bukan.
tapi recognize success your team. Ya, recognize success your team. Orang itu senang diapresiasi. Dan kita tidak mungkin sebagai leader tidak punya tim. Saya nggak mungkin bisa berdiri di sini kalau tadi tim saya bagus. Atau saya tidak mungkin berdiri di sini kalau tadi di Asian Games nggak banyak juga orang bagus bantu saya. Seperti contoh bosnya Wisnu Tama kan di Asian Games. Pak Safri Samsudin, bekas Wamen Minister of Defense, ya, Vice Minister of Defense, itu dia bantu administrations based on success story from others juga, especially from our team. This is why important we also recognize tadi suksesnya your team. Nggak bisa ngambil kredit sendiri. Kalau ngambil kredit sendiri, tadi bukan leader. Kalau ada pemimpin, oh ini nih, gara-gara saya, oh gara-gara aku. Nggak mungkin dia Superman. Empower. Kita penting mendistribut juga kita punya tadi pekerjaan. Saya contoh di Inter Milan. Siapa yang suka fans Inter Milan tadi? Ada foto-foto dia satu. Siapa fans Inter Milan? Enggak, bajunya Inter Milan. Kamuflase berarti. Ada yang suka bola? Sama di industri bola sekarang. It's not about football anymore. Yeah. It's not about winning, lose on weekends. The result of the games always 50-50. Tapi kalau timnya mau bagus, the business itself mesti grow. Contoh seperti Liga Inggris. Semua klubnya kaya-kaya. Kenapa? Tadi karena nggak hanya football, tapi juga bisnis football. Mereka taruh the best people. Tadi poin nomor 7 di Inter Milan. Waktu saya pertama akuisisi Inter Milan, kita manajemen Inter Milan tidak terlihat. Makanya kita rekrut the best people ke Inter Milan. Kita hijack 5 orang dari Manchester United. Kita hijack dari Major League Soccer, yang Liga Sepak Bola Amerika. Kita hijack dari Puma Italia. Karena penting. Ya, Erick Thohir sebagai presiden. Tapi kan nggak di Milan tiap hari. Kecuali Satria Muda kita tungguin gitu. Tapi itu pun nggak tiap hari datang ke tempat latihan. Oh, Satria Muda latihan ya gitu. Nggak mungkin. You need to have a team. Makanya nomor 7 kita mesti empower. Nggak mungkin kita kerja sendiri, apalagi di dunia sekarang. Nomor 8 penting sekali as leader tadi. Kita mesti belajar motivate dan juga kasih inspire. Karena persaingan bisnis sekarang ini udah kayak persaingan olahraga. Makin cepat, makin kuat, yang menang. Sekarang dengan digitalization, semua is about domination. Betul? Domination. Bagaimana kalau kita nggak bisa motivate kita kasih sesuatu yang inspire for our team to compete? Karena gamenya sekarang itu domination.
Next. Oke, ini juga saya mau sharing aja. I think most of you understand bahwa sekarang bisnis itu udah tidak berdasarkan insting ya. Antv, kebetulan saya masih presiden direkturnya. Antv nggak mungkin nomor 1. Ya, tahun kemarin dan beberapa bulan ini gantian nama STTV nomor 1. Kalau kita Antv saya running sama tim saya hanya insting. It's about data. Kita tahu kenapa Antv nomor 1. Kita juga karena sukses story-nya itu kita ngerti siapa kita punya audience. The majority yang viewers television itu masih ibu-ibu. Tapi ibu-ibunya yang bagaimana? Kita di Antv punya setiap hari itu grup focus discussion FGD setiap hari untuk make sure konten ini cocok sama viewersnya. Jadi bukan karena Erick Thohir mau muter Mahabharata, bukan. Tapi di semua decision making itu ada ininya, semua ada database-nya, ada strateginya, ada hitungan. Karena nggak bisa, yes kita sebagai leader kadang-kadang insting juga penting, ya itu kita. Tapi everything by instinct, saya rasa udah beda zamannya. Sekarang all decision making is about data and numbers. Terus juga tadi setelah ada data mesti ada game plan. Mesti ada game plan. Karena itu yang kita ngomong juga sebagai strukturalnya itu. Mesti ada game plan-nya. Karena itu mesti diimplement. Data, ya data. Kalau nggak diimplementasi, ya data. Tadi, kita juga kembali, mungkin mirip sama sebelumnya. Kita juga mesti engage kita punya tim. Kita mesti connect dengan kita punya tim. Kita juga mesti connect kepada kita punya viewers. Ya apalagi sekarang media semuanya sudah interaktif. Ada yang namanya sosial media dan lain-lain. Sekarang orang nonton TV kadang-kadang senang juga behind the scene-nya. Oh artisnya lagi make up-an. Artisnya meet and greet. Itu kan sukses story Walt Disney salah satu itu. Tidak hanya mengasih lihat di layar, tapi kamu bisa pegang mereka. Kamu bisa pegang bonekanya, kamu bisa main ke theme parknya, kamu bisa meet and greet-nya. Kalau kurang ada yang namanya itu yang di New York yang play-nya itu, musicalnya. Jadi itu benar-benar udah 360 degree. Nah, engagement. Ya. Tentu tadi juga mesti punya tadi konsep yang bagus juga, bisnis model yang bagus. Gojek bisa sukses ya karena dia punya bisnis model yang bagus. Coba dia ngikutin Uber, pasti kalah. Karena memang Gojek itu motor di kita. Siapa yang kepikir motor-motor itu sekarang bisa make our life easy? Apa-apa Gojek, kirim dokumen Gojek, makanan Gojek. Pijet. Oh ada pijet Gojek. Ngetes. I think di sini yang makanya konsep itu juga penting ya sebagai leader. Kita juga memang leader itu lah, makanya tadi saya bilang bersyukur kita ini negara berkembang, talent pool kita jelek, kita kurang talent,
Nah, apalagi bapak-bapak, ibu di sini yang punya pendidikan luar biasa, sudah punya kerjaan bagus, kalian bisa semua jadi leader. It's an opportunity. Dan tidak banyak leader itu dapat kesempatan kalau kalian tadi nggak coba take the lead. Next. Ini juga mungkin secara operation, ini cuman highlight kecil aja, bahwa sekarang yang namanya bisnis ini udah mesti ada operation excellent, regulatory, financial structures. Jadi kita nggak bisa bisnis itu melihat satu sisi. Ya, bisnis regulatory itu sekarang luar biasa. Ya, bisnis maksudnya regulatory di dalam bisnis itu luar biasa. Kemarin pemerintah menetapkan DMO batubara $70, sedangkan harga batubara itu $100. Itu policy yang harus didukung karena memang buat kepentingan rakyat. Tetapi sebagai bisnis risknya itu akan. Sekarang kalau kita lihat Gojek, Uber, Grab, semua itu pada demo. Itu karena regulatory. Regulatory itu bisa ngebunuh bisnis kita juga sekarang. Jadi penting banget kita yang namanya dulu a flip of coin cuma 2 sisi, sekarang nggak bisa. Sekarang bisnis itu udah 3 sisi. Tadi bisnis digital itu kalau kita ngomong finansialnya nggak ada yang untung. Ini aja baru Amazon sahamnya tinggi untung, ya kan. Facebook udah, yang lainnya belum untung. I don't think Instagram untung. Twitter nggak berkembang. Ya, ada sih pesawat terbang. Bisnis media, kalau bukan warga negaranya nggak dikasih. Rupert Murdoch jadi warga negara Amerika karena pengen punya TV. Nah, ini contoh regulatory. Financial juga seperti itu. Ya. Operation excellent tadi. Ya. Ini saya tidak langsung ke leadership, tapi ini sebagai leader kita mesti melihat sekarang 3 hal ini. Dan saya selalu minta ke tim saya yang sudah jadi leader juga, kalian mesti melihat 3 ini, jangan cuma bilang, oh operasi udah bagus Pak, tiba-tiba ada semua TV digital. Semua TV digital, 50 TV. Ya kan sekarang udah ada TV binus ya. Nanti kalau bisa siaran. Ya. Next. Ya, ini Asian Games ya sedikit. Jadi, the way we repackage Asian Games ini bukan hanya sebagai sport event, tapi kita package benar-benar kembali yang 360 degree strategi itu. Yes, this is sport event, but also this is national branding. Yes, ini national branding, tapi what is the value for the people? Kalau kita lihat, many of the venue that the government had built, sekarang banyak yang namanya public, ya, public area. If you saw what happened in Gelora Bung Karno sekarang, lot of trees,
love of parts, free to enter. Ya, kan masa Jakarta kalah sama New York gitu kan. Jadi kita package juga ada yang namanya what is the value for the people. Kita kerjasama dengan banyak universitas untuk broadcast. BINUS masuk kan kalau nggak salah? Ada kan? Kita rekrut hampir 520 university student to work in the broadcast department, ya, from 10 universities. Ya. Kita juga rekrut almost 15,000 volunteers. Ya. Karena ini legacy buat people-nya juga. Karena kenapa? Erick Thohir 14 tahun lagi absolut. Gimana kalau nanti suatu hari kita sukses ini dapat olimpiade? Yang artinya masa kita lagi? Pasti kan the younger generation yang sekarang around 20-23 lah. Kalau dapat 25 tahun lagi. Ya, tapi ini yang kita lakukan. Kita akan ada juga make sure the athlete village we promote Indonesian food. Ya, kalau atlet-atlet itu kenal makanan Thailand, kenapa nggak kita sodorin Indonesian food? Kita mau bawa chef-chef kita juga di atlet village, bawa ya chef siapa lah, chef siapa. Kita juga akan ada food festival, music festival. Kita kerjasama sama Ikatan Radio Seluruh Indonesia sama Asiri. Kita introduce 12 lagu. Ya. Nanti kita di opening closing. Kita juga ngasih tahu bagaimana kita sebagai negara yang penduduk muslim terbesar di dunia, tetapi kita Bhinneka Tunggal Ika. Kita juga kasih lihat karena itulah kita bisa jadi negara 2030-2050 yang maju. Itu opening closing is about that. Di toss relay, ya, semua city yang kita lewatin part of the campaign too for our tourism. Banyuwangi kita lewatin, Raja Empat kita lewatin Bali, kita lewatin juga kerajaan-kerajaan besar di Indonesia. Ya, Palembang ada Sriwijaya, Majapahit, Banten, Aceh sebagai provinsi yang tidak pernah dijajah. Kita lewatin ini semua dan jadi one storyline. Ya, jadi it's not about sport. Tapi this is about tadi semua bisnis, campaign, semua. Kebetulan juga ini the second largest multi event in the world. Nomor 1 tuh Olimpiade. Because the number of country that join Olympics is 190 something. Asian Games is only 45. Yeah. Tapi the number of athletes and official is the same, 15,000. The number of media will cover Asian Games 5,000. Ini kita lagi sibuk bookingin hotel, jadi kalau weekend atau ini jangan bayar hotel di Indonesia. Jakarta lagi mahal, harganya mahal semua. Kalau ada mau kawinan undur dikit, ballroom juga mahal. Ya. Jadi karena kita akan kedatangan 5.000 media, kita book di hampir di seluruh hotel di Jakarta. Walaupun nggak bisa fully book the whole hotel ya. Jadi kayak Mulia we book 600 rooms, Fairmont we book 150, Grand Hyatt, Borobudur, Sahid, Hilton 450 rooms. Ini semua. Dan ada economy impact ya. Ini ada economy impact. Ya, volunteers nanti kita ada tadi yang saya bilang 30,000 volunteer and workforce. Football aja yang di Jawa Barat kemarin request 1.120 orang. Untuk 14 days. Nah, target kita ini yang kita terus push OCA. Kita mau karena ini Indonesia udah keluar duit banyak, kita minta OCA untuk bisa hit the target together 5 billion. This is a big number, never happen. Ya, tapi kan kita mesti optimis. Jadi alhamdulillah mereka udah sign agreement dengan TV di Amerika Latin pertama kali dalam sejarah. Sekarang juga kita lagi negosiasi sama OCA, some of the countries
yang OCA nggak bisa jual rights, kita mau ada OTT, live streaming, misalnya di Belanda. Kan tidak pernah Asian Games ini dibeli di Belanda. Nah, boleh nggak kita through kita punya website, orang yang di Belanda dengan ada geo-blocking apa bisa nonton. Kayaknya OCA oke, 1 bulan sebelum Asian Games. Kita juga mau siarin di Amerika dengan OTT. Ya, karena memang kita mesti protect OCA karena OCA juga spend a lot of money. Ya, dia bikin fun run di 30 negara. Ya, dia put an advertisement of Asian Games di CNN segala. Nah ini kita ini. Jadi tapi isunya this is not only sport event. Ya ini semua cultural event, food festival, music festival, semua legacy for Indonesian people. Makanya nanti mohon maaf ini kan Binus di sini ya. Ya, 18 2 September ya, mohon maaf ya, karena nggak apa-apa ditakutin sekarang ya. Opening closing itu dari ujung Hotel Mulia sampai depan kalian nih, depan Century City. Selain City itu ditutup jalurnya dua-duanya. Opening closing. Kebetulan hari Sabtu. Dari Fairmont sampai FX itu tutup penuh. Dari depan Mulia sampai dulu Taman Ria, nggak ada tahu Taman Ria remaja sekarang udah younger generation. Habis namanya nggak ada sampai sekarang kan. Sampai ujung tuh itu ditutup. Game Times itu juga ditutup 1 jalur. Ya, jadi diusahakan kita naik kendaraan umum. Suka nggak suka, memang a big city like Jakarta, the public transportation have to be there. Yeah, like it or not like it, this is the reality. Yeah. Ini untuk informasi aja. Opening closing will be exciting lah, nanti kasih lihat. Itu targetnya 5 billion. Next. Ini logonya. Tapi kalau kita lihat juga kita punya slogan itu OCA sendiri ngakuin ini one of the best slogan for Asian Games karena Energy of Asia. Ya, waktu kita presentation sama OCA, kenapa we propose this slogan? What we explain to them, basically, if you look at the last 15 years, Asia become one of the major role in the world globalizations. Not only economy, culture, ya, makanan Asia di mana-mana. Ya, sayangnya makanan Indonesia belum, tapi Thailand di mana-mana, China, Malaysia, Vietnam sekarang di mana-mana, Jepang. Nah ini tuh. Kita juga banyak sekarang Asia yang create innovations, ya, meraih Nobel dari Asia juga banyak. We do a lot of promo environment, ya, di Asia, green, everything. Hutannya tinggal di Asia doang kan. Jadi kita push lot of things, jadi makanya kita Energy of Asia dan kita mau bahwa Indonesia itu core energi dari Asia. Kita 260 juta, kita one of the biggest economy in the world. Ya, kita udah G13 kalau nggak salah sekarang. Di Southeast Asia kita 50% domination, ya kan? In terms of economy, peoples, everything gitu. Kita punya average age itu 28. Pemilu makanya semua pengen jadi milenial. Ya kan? Ada yang pakai baju olahraga, ada yang naik motor, ada yang semua mau jadi milenial karena votersnya 107 jutaan. Itu votersnya millennials. Ya kan, naik kuda, main tembak-tembakan, tentara-tentara, semua.
Jadi kita mau core-nya di Indonesia bisa pakai. Makanya penting sekali tadi we reinvest on education. That's a key to be success. Lalu maskotnya ya ini sama Bhinneka Tunggal Ika ya, Bin itu burung cendrawasih ya, Bin Bhinneka itu represent strategi. Terus si atom tuh rusak ya, represent speed, dan kakak itu badak bercula satu. Jadi semua ini tadi kita bukan hanya sport, kita juga sending a lot of message. Karena sport actually itu satu-satunya salah satu tool yang bisa unity kita punya masyarakat itu. Tadi sekali lagi mungkin sebagai penutup bahwa sama ketika saya menjalankan Asian Games seperti juga hal-hal yang sebelumnya bahwa ya semua yang saya jelasin di awal ya saya jalani di Asian Games ya, part of the leadership-nya dan menjalankan bisnis dan sama di sport organization sama. Karena sport organization sekarang juga become business. Banyak bilang, oh industri keempat. Kembali, saya bilang industri keempat is about knowledge. Nggak ada yang beda kok. Ya kan? Supermarket tetap ada, ya, tapi cara pembayarannya, cara ngantrinya beda. Jadi industri keempat mau yang namanya film, yang namanya makanan, yang namanya sport, yang namanya mobil, yang namanya handphone, apa semua gadget based on knowledge. Yang dulu mungkin base-nya dari sumber daya, ya, sumber daya alam, industri, listrik, macam-macam. Tapi di industri keempat ini base kita punya knowledge as a human, and you can implement to many business also. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erik. Kalau tadi dari 8 effectiveness leadership ada poin kedua lead by example. Pak Erik malam ini teach us by example, Pak. Jadi very clear explanation about the how manage the Asian Games yang begitu kompleks problemnya. Saya ingin tambahkan Pak, bayangkan bulan Agustus itu ya Pak, Asian Games. Bulan Juli kita punya calon presiden. Ya, bro. 14 pendaftaran. Pak Jokowi mungkin pencalonannya mungkin Pak Gatot, Pak Anies dan seterusnya. Artinya ini Asian Games will be political stage karena orang akan berfokus ke sana semua. Mungkin para politisi akan memakai ini untuk campaign. Makanya nah, pertanyaannya Pak, sudah berapa persen sekarang venue yang construction ya, yang sudah finish? I think most of the venues should be done by June. Iya. Only few venues will be finished at the end. I mean June. In Gelora Bung Karno squash, I think in front of Mulia, Yeah. you see like a small building being built. Itu squash. Cibubur, we still have do a renovation for handball. Equestrian should be finished. Velodrome buat sepeda should be finished. Jet ski, sailing di Ancol bisa. Mungkin squash, handball, baseball di Pulau Mas itu yang sama. Di Palembang satu lagi apa ya? Oh, skateboard and roller skate. Total Itu yang berapa apa ya? This is one of the biggest event, bigger than Incheon. 40 sports, 67 disciplines, 94 venues. Oh. Is one of the biggest ever. Iya. Iya, tadi bukan hanya sport. Saya jadi kebayang Pak, kalau tadi lihat videonya, para atlet 15.000 itu kan nginepnya stay in the Wisma Kemayoran ya Pak.
Sementara mereka bertanding di Taman Mini, di Gelora Bung Karno, di Bekasi juga. Ke Bung Karno aja berapa kilo? 12 kilo. Itu apa? How to manage the traffic ya Pak? Pas mereka. Karena itu bukan hari Sabtu kan? What we discuss also with the government, I think the government agree some of our advice. Kita mesti ada Asian Games lines. Yang kayak di Olympic London, Brazil, di mana bus yang mobil ada accreditations, ya, stiker itu bisa lewat situ. Tapi we have to have a plan B, Indonesian way. Jadi terutama yang athletes nanti kalau mesti lewat tol pasti kita dikawal polisi. Jadi nanti di tol itu nanti kalau nggak salah mulai tanggal berapa saya lupa, itu bis udah truk nggak boleh lewat yang dilewatin Asian Games. Itu yang sekarang belum sukses tapi kita lagi lobby terus. Kayaknya school mesti libur karena kita itu nanti bisa macet total kalau enggak, karena kita kedatangan hampir 300.000 orang secara bersamaan di 2 minggu itu. Jadi kalau kita nggak ngurangi jumlahnya 300.000, 400.000 itu macet total. Jadi ini yang kita mesti kita has been discussed with governor and vice governor. Not to scare them, but it's reality. Yes. Harus dicari solusinya ya Pak. Artinya multiplier efek dari ekonomi akan sangat luar biasa. Tadi Pak Erik menyebut 4,8 triliun rupiah untuk invest di sini. Sudah dihitung belum Pak impact terhadap ekonomi ini? Kita akan engage sama company yang bisa hitung ekonomi impact. Karena kan itu impactnya bukan hanya what we spend, tapi kan nanti waktu Asian Games kan orang beli tiket dari luar negeri. Kita aja misalnya sudah for sure Japanese delegation udah book almost 1,200 tiket only for baseball. Gitu. Nah itu kan udah, sedangkan baseball, lapangan baseball di Senayan capacity-nya 1.500. Jadi penuh orang Jepang kalau gamenya Jepang. Mungkin dari China they will reserve for other sports. India, ya kan semua. Expectation mungkin 300.000 orang datang ke Jakarta at the same time. Wah. Kan tadi aja 15.000 atletnya. Ya, dan tambah media 5.000. sekarang targetnya 7.000. 22.000. Itu 22.000 belum OCA Family 2.000. Udah 24.000. Belum NOC KOI. Itu dari 45 negara kali 3. Ya. Belum juga nanti ITO, NTO, wasit, technical delegate, belum lagi penonton, ya kan? Volunteers yang dari luar kota, kan volunteers semua dari Jakarta sama Palembang. Dari yang register sekarang aja banyak dari luar kota, ada dari Jogja, dari Bali, dari luar negeri aja ada 300 orang. Oke Pak Erik, daripada saya yang nanya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Tohir, terima kasih atas sharingnya malam ini. Perkenalkan, nama saya Gustian Mardika, saya lulusan dari MM-Yunus tahun 2017. Saya adalah sekarang ini sedang membangun atau mendirikan sebuah perusahaan sendiri. Namanya adalah Temu, sebuah perusahaan. Temu.co.id. Jadi Temu adalah sebuah perusahaan pelayanan penempatan tenaga kerja, tapi kita fokus kepada tenaga kerja yang pendidikannya adalah SD sampai SMA. Kita berdiri atas misi, memang misinya adalah sosial untuk membantu orang-orang yang memang susah untuk mendapatkan pekerjaan saat ini, sehingga kita menggunakan kemajuan teknologi dan informasi untuk bisa membantu mereka ke arah sana. Oke. Pertanyaannya Mas? Pertanyaannya adalah menyangkut soal leadership. Tadi Bapak Tohir telah nge-share kepada kita, sebagai leader kita harus punya tim yang kuat atau partner yang mungkin juga hebat gitu ya.
yang bisa kita andalkan juga untuk bisa membangun visi kita gitu. Namun pasti sebagai seorang pemimpin kadang kita akan dihadapi juga oleh situasi-situasi yang berat yang tadi menyangkut pada keputusan yang berat. Terkadang kita mungkin harus juga berjalan sendiri gitu ya. Ketika kita mungkin menghadapi keadaan-keadaan yang tidak kita harapkan gitu. Apakah ada pengalaman atau hal-hal yang bisa kita di-share oleh Bapak terkait bagaimana bisa memotivasi diri sendiri kembali atau bagaimana bisa tetap kepada jalur yang sesuai yang diinginkan. Terima kasih Mas. Selamat malam, nama saya Teresia. Kebetulan saya bukan alumni dari BINUS, tapi saya perwakilan dari perusahaan saya. Mana Bu perusahaannya? Tower Bersama Group. Jadi perusahaan kami bergerak di bidang telecommunication infrastructure dan kebetulan perusahaan kami saat ini sedang bekerja sama dengan Inapgok untuk yang Paralimpik ya, sebagai digital solution service. Ada satu pertanyaan yang sebenarnya saya ingin tanyakan, tapi lebih kepada strategi untuk Asian Games ya. Sport event terdekat yang baru saja terlaksana adalah Winter Olympic Games di Pyeongchang, Korea Selatan ya. Dan dari Winter Olympic Game tersebut, kenapa ada suatu magnitud yang besar yang menarik di situ? Ada salah satunya karena itu adalah suatu event yang menyatukan South Korea and North Korea for since a long time. Jadi ada satu value yaitu peacemaker yang diusung di situ. Nah, di masa industri 4.0 ini kita kan bekerja dengan orang dan Bapak tadi menyebutkan tentang engagement. Nah, bagaimana kita bisa engage dengan orang, terutama terkait dengan target Bapak 5 billion people viewer in the whole world. Why should I care? Why should I see this event? Why should I put some interest in this event? Strategi apa yang Bapak mainkan di situ? Story apa yang akan diangkat? Terima kasih Mbak. I'm Agi. I'm a Venetian lecturer part-time. My question is, how are we going to manage this very precious moments into a sustainable economic leveraging? Yeah, the keyword is sustainable because your idea is very brilliant, very smart ideas. How can we distribute it into many kinds of industry and make it sustainable for Indonesia? Indonesia is a big country. We need a team to grow up and to realize the 4.0 implementation. I think that's it. Terima kasih Pak. Nama saya David Antan Febrianto. I'm from business school, executive class batch 29. We have the same class with Bapak ya. Jadi ketahuan ya. My background in my previous company and excel in managing with Bapak as a project manager and operation team. Saya sampai sekarang masih belum habis pikir ya gimana dengan limited time dan segala macam gitu, karena ini sebagai core-nya untuk kesuksesan. Kalau project ini fail, terutama kalau ini fail pasti yang lain-lain promosi segala macam nggak akan tercapai gitu. Mohon di-share ke kami gitu, gimana caranya Pak untuk memegang project yang segini besarnya dan segini krusialnya dengan semua serba terbatas dan running properly gitu. Thank you Pak. Kepada Mas Gusti, saya rasa begini, bahwa bisnis sekarang itu sudah bukan bisnis tertutup. Sekarang udah eranya networks. Bahkan consumer itu pun bisa menjadi rekan bisnisnya langsung. Contoh sekarang yang lagi tren, yang saya juga baru belajar, yang dia bilang blockchain, di mana internet ke depan itu bisa metamorfosis ke blockchain. Intinya sebenarnya mirip crowdfunding. Ya, seperti crowdfunding di mana contoh yang tadinya misalnya kita mau nonton konser misalnya Justin Bieber lah, di mana kan sekarang udah ada Netflix,
iFlix ya. Nah cuman kan live concert itu kadang-kadang kita nggak bisa nonton, atau kemarin ada apa band yang nggak sempat ke Indonesia, bukan yang besar, aduh lupa. Oke lah, Bruno Mars. Bruno Mars nggak mampir ke Indonesia juga, dia ke Australia, Coldplay. Ya. Dia langsung Australia, Singapura dari Iya, sama Bruno Mars juga nggak ke Indonesia, ke Singapura, ke ini. Nah mungkin kan karena promotor yang mau beli itu kemahalan, dia takut tiketnya nggak laku, belum tentu dapat sponsor. Bukan nggak mungkin ke depan ya semua kita ini karena fansnya Bruno Mars kita nyumbang, kita mau beli 1 juta. Gitu. Ini kita bayar 1 juta masing-masing. Dan dengan nilai yang baik Bruno Mars mau datang ke kita, gitu kan. Nah itu ada yang namanya blockchain konsep, apalah sekarang yang lagi mulai di dunia, ada cryptocurrency apa sekarang masih ada. Nah jadi sekarang dia mengangkat yang namanya traders di middle, supaya Bruno Mars bisa kita tonton live konsernya gitu, ataupun dia bahkan kita datangin ke sini. Tapi yang invest itu nanti kalau ada yang mau beli tiket dia juga part of the investment gitu, kayak public company. Nah itu tren-tren ke sana seperti itu. Nah jadi kalau saya lihat, kalau sekarang bangintemu.co.id ya itu sekarang kan banyak startup juga sekarang kerjasama dengan banyak orang. Yang namanya Gojek itu pemiliknya bukan Nadiem sendiri sekarang, banyak banget orang. Kita kemarin juga tertarik invest di apa? Si Amarta.com. Amarta yang kita salah satu investor, di mana dia kayak Grameen Bank, ya, di mana dia minjemin uang ke ibu-ibu semua 1 sampai 10 juta. Sekarang dia punya perputaran uang hampir 100 miliar. Tingkat kemacetannya less than 1%. Ya, peer-to-peer lending kayak Grameen Bank. Anak muda umur 32 lulusan ITB terus ke Harvard sekarang bikin gitu. Nah jadi sekarang mengembangkan bisnis sudah nggak bisa seperti itu. You have to open your mind to partnerships. Sama di Inter Milan kita udah habis-habisan 5 tahun, kita ngelihat market China is growing for football, correct? I think there is one Chinese student from here. Oh, yeah. I think China crazy about football is one of the biggest market. Ya kan? From the data and research, dari 250 million fans, itu China Inter Milan fans di China is 113 million. Itu the biggest, bigger than Italy. Karena itu kita cari partner dari China. Ya kan? That's a reality. China is the biggest market. Nah, jadi kita mesti open minded. Kalau kita bisnisnya mau grow, anyway, you know, kamu yang punya know-how-nya kan, you have the knowledge for that. Gitu. We investing in you. Gitu. Sama the government sekarang invest di saya kan, kira-kira dalam tanda kutip. Oke. Lalu untuk Tresia, ya, bahwa memang gini, kita ini membuat sesuatu yang kalau Adidas punya slogan, ya kan, doing something impossible, gitu. Dengan persiapan 1,5 tahun, bayangin, ya kan, dari dana yang pemerintah gelontorkan sendiri tahun ini berapa ya Nas ya? 3,7 1,7 nya tahun kemarin ya. Jadi kalau proporsional investment tuh 2575 kira-kira kan, mestinya kalau multi years itu kan gitu. Nah tentu ya kita mesti cari ininya lah, hook-nya. Kalau ibarat kita bilang kita lihat Katy Perry kan, story-nya ada, oh dari kecil cantik nyanyi terus konser, oh, jadi top gitu.
Kalau kita sekarang, saya bilang sama teman-teman saya di Asian Games, kita harus Gangnam Style. Langsung YouTube ngetop. Nah, jadi Energy of Asia memang kita lebih fokuskan ke global preference-nya. Karena kita tahu di Amerika Latin, di London, di ini banyak sekali penduduk keturunan Asia. Di London itu banyak sekali orang India. Makanya kita juga di Asian Games kita mainkan game-game India seperti kabadi, ya kan, game-game India lah. Ada pokoknya game yang orang India gitu. Enggak, tidak kebetulan. Nah, terus kita juga banyak juga kayak wushu. Sekarang tren MMA, jiu-jitsu, ya kan, itu kita masuk ke Asian Games supaya hook Energy of Asia-nya dapat, karena ini kan kita ngomong 5 billion itu secara TV viewers atau OTT viewers, dan kita bukan bicara single inilah, Mas dihitung 1, tapi kalau Mas dalam seminggu nonton 3 kali itu dihitung 3, jadi 5 billion itu dari segi viewers, ya. Dan kita coba engage semua orang Asia yang ada di dunia. Di Australia banyak orang Indonesia pengen dia nonton Minion gitu kan, si Kevin Sanjaya itu. Nah, kita coba lakukan hal ini. Kenapa tadi Energy of Asia-nya kita tonjolkan? Karena sekarang apalagi Asia itu banyak sekali bintang-bintang dunia, ya. Dari Singapura ada menang Olimpik, Joseph Schooling, ya kan, banyak juara-juara dunia juga dari Asia. Nah, ini kita coba engage gitu. Tapi tentu sekarang kita dalam situasi tahap kedua, yaitu kita akan promo Asian Games untuk Indonesia. Setelah kita sukses Energy Asia-nya, terbukti Amerika Latin beli TV-nya, sekarang kita mau back to reality, bagaimana engage orang Indonesia-nya. Nah, jadi kita promo mulai bulan Mei ini, 10 Mei kita ada 100 hari countdown. Kita juga udah mulai kerjasama dengan kementerian, kita juga akan pasang iklan-iklan di TV, itu nanti lebih gimmicknya Asian Games untuk Indonesia, supaya Indonesianya involved. Dan kita juga kemarin udah launching, KOI, kebetulan saya ketuanya juga, Creating Team Indonesia, di mana tim Indonesia itu akan pasang promo besar-besaran mulai 1 Agustus sampai 2 September. Ada iklannya nggak ya? Coba nanti ya kalau ada waktu. Jadi kita juga udah mulai create hero daripada atlet-atlet Indonesia, ya. Dan tim Indonesia ini backgroundnya menarik. Kita ada Rafael Martimo yang mix Indonesia Belanda, tapi he decide to become Indonesian. Ada Arki Wisnu yang dia born in New York, orang Jawa asli, tapi bapak ibunya di UN, dia prefer jadi Indonesia. Ada Dea Ananda yang jilbab, ya. Nanti juga kita tarik juga dari bulu tangkis, ya. Jadi kita coba lihat Indonesia ini, ya. Igede Siman dari Bali itu part of tim Indonesia. Selain Eko Yuli yang juara Olimpik untuk silver and bronze kemarin. Nah, jadi ini yang kita coba gimmick-gimmick ini lakukan, karena sebab tadilah bagaimana kita dapetin hook buat ke Indonesia ataupun dunia. Terus buat Mas Egi, bagaimana sustainability untuk sesudah Asian Games? Saya secara pribadi udah ngusulin ke pemerintah, perlu adanya pasca Asian Games. Ya, karena jangan sampai komplek-komplek yang kita bangun ini semua berantakan nanti. Ya, uang triliunan rupiah. Nah, ini yang kita lagi propose ke pemerintah, kalau bisa dibentuk juga task force pasca Asian Games. Apakah ketuanya siapa itu bukan urusan saya, itu dia decide. Tapi kembali, apapun investment yang sudah dilakukan ini mesti ada return of investment-nya. Itu untuk venue. Tapi kalau untuk sport industry-nya, saya yakin dengan semua fasilitas yang ada, dengan kita mentraining 30.000 orang yang namanya volunteer sama workforce, mestinya sih
event sport industry mesti growing. Apalagi kalau Indonesia punya GDP bisa hit 10.000 segera. Karena biasanya kalau kita lihat sekarang habis musik, film Indonesia udah mulai luar biasa. Habis film biasanya sport, karena sport mahal. Ya, sport itu extra income yang paling mahal. Tapi proven sport content itu the most powerful content in the world sekarang. Kalau kita mau nonton sport pasti maunya live. Ya kalau nonton American Idol atau Indonesian bisa delay. Ya kalau film nanti aja di TV gitu. Jadi tapi sport itu yang real story ya. Sport punya strong connection and sport itu the most powerful content at this moment. Lalu pada fit mengenai limit time. Ya kembali kita mesti build a strong team untuk achieve kita punya target. Without strong team nggak mungkin. Makanya tadi saya bilang contoh kita punya creative director buat opening closing itu Pak Wisnu Tama. Ya. Saya punya vice president Pak Safri Samsudin. Saya punya yang di deputi 2 itu Francis Wanandi yang orang memang pure bisnis, dia punya gold gym, punya macam-macam. Kita minta dia bantu. Lalu kita juga di keuangan tarik orang bekas BPKP karena ini administration ya, keuangan negara. Kita juga tarik misalnya direktur sport itu Wisnu Wardana, bekas perenang itu, perenang nasional. Ya, di mana dia bekas atlet, tapi dia American graduate, dia juga pernah kerja di Bank Mandiri, jadi dia punya knowledge of business gitu. Direktur venue itu juga anak muda Arlan, dia arsitek dan dia berkecimpung di olahraga. Kita tariklah the best people to help. Ya, karena kalau tidak dengan time yang limit nggak bisa. Nah, tadi terobosan penting. Misalnya contoh yang hari ini stres, ya kan? Kita bayangin kita harus melobi, ya kan, kementerian untuk merubah peraturan Menteri Keuangan untuk Asian Games. Karena kenapa? Kan tadi saya bilang ada uang sponsor ya, 800 miliar. Kalau yang namanya kita bisnis di swasta, ya, kita punya kontrak, kita bisa factoring kan? Gitu. Ini ada kontrak nih, ditaruh ke Bank BCA. Nih kontraknya, tolong nanti bayar bunga ini. Kalau nggak percaya, nih Erick Thohir personal guarantee gitu, atau kasih aset. Nah kalau kita ngasih apa? Satu, disuruh personal guarantee-nya Erick Thohir nggak mungkin, bukan bisnis saya, ya kan? Toh nggak dapat apa-apa juga kan gitu. Digadein siapa? Tanah pemerintah digadein. Tuh tolong Pak, nanti Bapak pinjemin saya 800, Bapak asuhnya GBK kan nggak bisa. Nah, jadi kita harus menggadekan kontrak yang kita sudah dapat dari sponsor. Kebetulan kontraknya bagus, dari Grab, dari Indofood, dari BUMN, banyak semua. Nah, tapi untuk menggadekan itu tidak lazim di keuangan negara, karena itu kan sudah diakui pendapatan negara. Nah, kita mesti gadein. Nah, di peraturan menteri nggak boleh. Nah, ini kita lagi melobi. Kalau enggak, kan yang namanya uang sponsor itu datang belakangan. Padahal kita perlu uang hari ini. Tinggal 115 hari. Nah, terobosan-terobosan ini kita lakukan dan alhamdulillah dari banyak pihak pemerintah juga cukup terbuka melihat hal-hal ini. Jadi penting sekali terobosan karena tidak mungkin kita menjalankan sesuatu itu tadi hanya business as usual. Kita mesti cari inilah, you need to innovate. Tapi tidak menyalahi administrasi, kalau nggak masuk penjara. Uang negara nih, masuk penjara. Kita lakukan isu-isu yang memang harus dilakukan, kita namakan one stop table. Jadi semua kita panggil, kita angkat isunya, semua nanti oke, ini keputusannya yang harus dilakukan. Kalau itu isunya bicara mengenai pengadaan, kita langsung ke namanya clearing house.
Nah, di clearinghouse itu kita sudah alhamdulillah kerjasama dengan Kejaksaan, TP4, LKPP, BKP, dan memang sebelumnya tahun kemarin kita juga sudah presentasi kepada KPK, minta pengawasan. Dan BPK pun sebenarnya sudah masuk dari sekarang untuk memeriksa. Karena kenapa? Banyak sekali setelah multi event ini, ya, di banyak negara akhirnya jadi kasus. Jadi kasus korupsi karena megang uang gede, nafsu. Dan yang kadang-kadang dia nggak berbuat, jadi kan ada yang memang koruptif. Tapi ada juga tadi dia sebenarnya bukan koruptif. Dia menyalahi prosedur. Tapi bukan berarti dia ngambil duit. Itu tadi yang contoh tadi terobosan yang harus dilakukan. Karena waktunya udah nggak ada. Nah, inilah kenapa juga dari awal ketika saya diminta 2016, nanti ada ceritanya, saya langsung mengganti susunan pengawas itu, ada yang namanya BPKP LKPP. Jadi ada presiden, Ibu Puan, lalu ada langsung BPKP LKPP sebagai dewan pengawas. Nah, ini kita lakukan karena kenapa? Contoh, sekarang banyak isu di sosmed. Ya. Ada seorang individual, wah ini opening closing Asian Games asing semuanya, gitu, ya kan? Oh, tidak dikasih kesempatan vendor lokal. Datanya dari mana? Ya kan? Alhamdulillah sampai sekarang 60-70% itu masih vendor lokal. Ya. Orang-orang terbaik, contoh Denny Malik, Adi MS kita libatkan semua. Ya kan? Nah, tapi memang karena ini kelas dunia, mau nggak mau banyak juga partner asing. Contoh, yang namanya broadcast system kita nanti bayangin itu ada orang berenang, ada kamera di bawah, set lari. Siapa? Emang SCTV, ANTV punya kamera? Kalau beli pun nggak worth it. Kenapa? Orang kita muternya sinetron. Ngapain kita invest kamera di bawah gitu ngeliat orang berenang? Atau misalnya maraton, kamera yang di helikopter. Oke, sekarang ada drone. Ya. Ngapain kita taruh kamera di helikopter sampai orangnya lari kelihatan? Nggak ada. Nah, hal-hal ini kita mesti berpartner dengan hasil. Ya. Apalagi sekarang juga banyak vendor lokal. Gara-gara saya bikin statement 60-70% mesti lokal vendor. Ya. Salah satu case di salah satu pengadaan, ya harganya 3 kali lipat. Budget saya dari 8,7 turun, ya kan, ke 4,8an. Itu turunnya hampir 3 triliun lebih kita penghematan. Terus masa terus gara-gara kita dukung Mas sebagai vendor lokal, harga 3 kali lipat dimenangin? Enggak lah. Kalau harganya lebih mahal 10%, nah kita tinggal panggil BPKP LKPP, gimana nih vendor lokal, harganya mahal dikit. Tapi di sana mungkin pajak gitu kan, bisa ada hitungannya. Nah, ini hal-hal gini kita lakukan pendampingan semua. Ya kita lihat, karena suksesnya Asian Games itu sudah dipastikan harus 4. Sukses prestasi yang dibawa Menpora dan KONI, sukses pelaksanaan di bawah saya, sukses administrasi, ya tadi yang saya ceritain, dan sukses ekonomi rakyatan. Jadi kalau tadi lihat merchandise itu, yang kita kerja sama asing hanya Lawyer Selangor. Yang lainnya semua perusahaan Indonesia. Bisa dicari merchandise-nya di 2000 Alfamart, lihat aja. Pop-up store juga ada kayaknya di sana itu. Desainnya juga bagus-bagus. Itu orang Indonesia semua yang desain. Nah, jadi kita juga tadi is not sport event, tapi juga pengen ada sukses ekonomi. Itu tadi mengenai banyak masalah. Ya pasti.
Karena apapun yang dikerjakan mestinya 6 bulan, jadi 1,5 tahun pasti banyak masalah. 6 tahun. Ya, dari 6 tahun ke 1,5 pasti banyak masalah. Tapi saya yakinin at the end will be sukses. Dan masalahnya itu bukan masalah yang prinsipal. Contoh, Gelora Bung Karno nggak jadi. Kalau squash masih ketok nanti jadi. Karena it's not the main stadium gitu loh. Kalau Gelora Bung Karno hari ini masih ngetok opening closing, nah itu problem. Ya, jadi pasti banyak masalah. Apalagi media, mohon maaf saya juga orang media, senang cari yang menarik beritanya. Yang nggak isu jadi isu gitu. Kalau nggak udah nggak ada berita. Kalau beritanya gimana Pak Erik, bagus selesai. Ya. Kalau dia tanya Pak Erik, maaf kemarin itu wartawan menanyakan ya kan habis World Press Briefing itu katanya mereka wartawan komplain. Kenapa? Katanya tempat tidurnya kekecilan. Oke, saya tanya, kok wartawan yang komplain? Emang wartawannya tidur di situ? Itu sudah OCA standar. Yang tidur di atlet village itu atlet, bukan wartawan. Kalau atletnya kakinya kepanjangan, itu udah ada yang namanya bench ditaruh. Tambahan tempat tidur tuh dikasih lagi, kakinya panjang. Kayak kemarin pemain India itu 2,18 meter. Ya kan? Iya pasti nggak muat tempat tidurnya, makanya benchnya 2. Tapi kita sudah approve OCA standar. Bukan wartawan punya standar. Tapi saya nyampe ke wartawan, loh, kan udah OCA standar. Nah, jadi hal itu mereka tanyakan ya karena memang mereka mencari suatu berita. Tapi alhamdulillah kalau kita lihat sekarang kan saya juga berusaha keras, KOI, KONI, Kemenpora, kita namanya launching harmonisasi olahraga. Jadi mungkin sekarang jarang sekali ada statement Pak Menpora ngeritik saya, yang KONI ngeritik ini nggak ada, ya nggak ada. Dan Pak Wapres membawa peran penting karena dia ketua pengarah menggantikan Pak Presiden waktu itu karena Pak Presiden juga banyak ini. Dia memastikan tadi bahwa event ini harus jalan dengan baik, kita harus solid untuk Indonesia, Asian Games untuk Indonesia. Tentang apa nih? Time management. Ya, kembali kalau sekarang sih time management saya jelek Pak. Ya, tapi dulu saya Sabtu Minggu nggak mau diganggu. Kalau sekarang sekretaris saya ini semua udah Sabtu Minggu saya teleponin. Tahun kemarin nggak kan nih? Kalau sekarang Sabtu Minggu saya teleponin. Tapi udah minta maaf. Saya bilang karena ini situasi yang tidak diinginkan. Ya, event saya ke istri saya sama semua pokoknya sekarang ini kita kerja Sabtu Minggu. Ya. Yang saya minta tolong cuma satu, makan siang hari Minggu jangan diganggu, bener nggak? Makan siang hari Minggu jangan diganggu karena itu kesempatan saya sama keluarga. Hari Sabtu aja masih meeting sampai jam 5. Nah, jadi emang time management menjadi isu hari ini. Dan sekarang saya resign ya dari FIFA Group, saya udah bukan komisaris utama ya. Dari Mahaka saya udah bukan ini. Ya. Yang saya nggak boleh resign 2 karena kebetulan partner saya nggak boleh resign. Satu di Inter Milan, satu di Antv, nggak boleh resign. Walaupun datangnya di Inter Milan nggak pernah datang Pak, udah dari April. Sampai fansnya pada marah, ini nggak pernah datang gitu. Di Antv, berapa? Sebulan sekali. Kalau mereka mau ketemu saya, rapatnya di Asian Games. Ya karena ini komitmen. Karena memang kalau sudah sekarang ini udah harus 100%. Walaupun tetap ada meeting-meeting kecil. Lalu yang terakhir, insya Allah Pak, karena keluarga bisnis, kita lebih banyak pikir bisnis. Ya, jadi saya udah bilang ke ini semua yang dekat nama saya, ya, tim saya. Mereka juga nanya, Pak Erik habis Asian Games apa? Mau liburan. Mau liburan, nggak mau ada di media, saya bilang, ya kan? Karena buat saya memang pilihannya dari keluarga itu memang bisnis.
bukan di politik. Walaupun tadi problemnya talent pool lagi. Sekarang banyak pengusaha, ya, teman-teman yang tertarik ke politik. Ini yang kita coba buffer. Kalau apakah pernah ditanya, itu rahasia. Tapi hari ini enggak. Buktinya enggak. Kalau udah iya kan mesti udah jadi. Enggak. Jadi kita masih bisa enggak. Oke, kalau waktunya habis kita beri tepuk tangan yang sangat meriah, sangat inspiratif, sangat menghibur, sangat down to earth penjelasannya, karena sangat real, problemnya sangat real.